Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini di tanggal 26 Mei tahun 2020 kita bersama-sama mengadakan ibadah PA di tengah keluarga kita masing-masing, masih di rumah kita masing-masing. Dan marilah kita mulai ibadah PA kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 28, bait 1 dan bait yang keempat, Suci, Suci, Suci. Mari bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami yang Maha Mulia, kami bersama datang ke hadirat-Mu malam hari ini, bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami akan mengadakan ibadah PA di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Ada di tengah-tengah kami, menyertai dan memberkati di dalam kami, melaksanakan ibadah PA pada kesempatan malam hari ini, mulai dari awal sampai akhir nanti, biarlah berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami semua yang saat ini juga mungkin beribadah bersama dengan keluarganya masing-masing. Berkatilah mereka semua di dalam ibadah yang mereka lakukan bersama dengan keluarganya. Ya Bapa, di dalam ibadah PA kami malam hari ini, kami akan bersama-sama membaca, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkarya, Tuhan buka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, serta dapat kami pakai sebagai tuntunan dan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Demikian Bapa, seru doa permohonan kami, semua kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 84, bait 1 dan bait yang ketiga, Mara wong dosa wong cilaka mareka.
kita malam hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4. Akan kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 akan saya bacakan yang demikian bunyinya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa sebagai orang Kristen, doa itu menjadi nafas hidup orang percaya. Dalam arti, kalau kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, maka bisa juga mungkin dikategorikan kita sebagai orang mati. Mati tentu bukan mati secara fisik, secara badan kita, tetapi mati secara kerohanian kita. Karena tadi di awal dikatakan bahwa doa itu adalah nafas hidupnya orang percaya. Sehingga di sini kemudian kalau secara fisik kita mati, biasanya karena kita tidak bernafas, karena organ-organ tubuh kita tidak bekerja, kemudian kita secara fisik katakan bahwa kita mati. Tapi kalau secara kerohanian, mati yang menjadi kategori kematian adalah ketika kita sudah tidak pernah berdoa, kita tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, maka disitulah bisa menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri kematian kita secara rohani. Dan mungkin itu juga yang dimaksudkan di dalam bacaan kita, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini tadi. Khususnya di ayat 6 tadi yang dikatakan, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, inilah kematian yang mungkin dimaksudkan oleh Petrus di dalam suratnya adalah kematian secara rohani, yaitu ketika manusia sudah tidak menjalin relasi yang baik dengan Tuhan, tidak berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Nah, inilah kenapa kemudian surat Petrus ini menjadi seperti surat penggembalaan kepada umat kepunyaan Tuhan. Supaya umat kepunyaan Tuhan bisa menjaga kehidupannya, bisa menjaga apapun yang dilakukan di hidupnya, itu bisa dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena tadi dikatakan di ayat yang ketiga, saya ulangi, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dengan rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, inilah yang dikatakan oleh Petrus, hal-hal yang memang perlu dihindari. Makanya di dalam surat ini, Petrus mengirimkan surat penggembalaan ini kepada umat kepunyaan Tuhan, karena kita sebagai manusia juga harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena tadi dikatakan bahwa Tuhan pada saatnya akan menghakimi kita semua. Menghakimi menurut apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di dalam bacaan kita malam hari ini, dibalik bahwa kita akan dihakimi oleh Tuhan, tetapi kita juga melihat di dalam bacaan ini bahwa kasih Tuhan kepada manusia juga teramat besar.
Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai manusia. Makanya tadi dikatakan di ayat yang ke-6 tadi, bahkan Injil juga diberitakan kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Nah, inilah yang dikatakan tadi sebagai kasih Allah yang luar biasa besar. Karena meskipun manusia itu mati secara rohani, tetapi rupanya Allah tidak menegakkan mereka. Rupanya Allah tidak membiarkan mereka kemudian dihakimi juga secara roh, secara kerohanian mereka, hingga akhirnya mereka mendapat kematian kekal. Tetapi Tuhan sebaliknya, bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada manusia, supaya bahkan manusia yang mati secara rohani itu tadi, supaya mereka mengenal Injil, mengenal berita sukacita, supaya pada saatnya kemudian mereka tidak akan menerima kematian kekal, dan diharapkan mereka bisa mendapatkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang mulia. Nah, inilah yang saya katakan tadi sebagai kasih Allah yang luar biasa, kasih Allah yang tidak terbatas. Bahkan orang-orang yang sudah meninggalkan Dia, yang tidak berkomunikasi dengan Dia, yang masuk kategori dalam tanda kutip mati secara rohani, itu pun Injil masih diberikan kepada mereka. Berita sukacita itu masih diberikan kepada mereka supaya mereka beroleh keselamatan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang pelik yang kita alami, terus-menerus kita disadarkan melalui bacaan-bacaan kita akan betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Betapa luar biasanya Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kepada kita semua sebagai manusia. Tak lepas Tuhan tidak melepaskan manusia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dan juga sangat luar biasa bagi kita, yaitu tentang kasih Allah yang tak terbatas, kasih Allah yang begitu luar biasanya kepada kehidupan kita semua sebagai manusia. Bahkan ketika kita meninggalkan Tuhan pun, rupanya Tuhan tetap tidak meninggalkan manusia. Nah, inilah yang tidak perlu kita ragukan lagi, bahwa kasih Allah yang luar biasa. Berita sukacita itu tetap diberitakan Tuhan kepada semua manusia. Tidak peduli manusia itu meninggalkan Tuhan, manusia itu jauh dari Tuhan, tetapi berita sukacita itu tetap diberitakan Tuhan kepada mereka semua, supaya mereka bisa merasakan kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Nah, inilah kasih Tuhan. Lalu kalau kemudian kita tarik dalam kehidupan kita, bagaimana dengan kasih kita? Mari kita meneladani Tuhan. Tuhan punya kasih yang luar biasa besar kepada setiap manusia. Tetapi, apakah kita sebagai manusia juga punya kasih yang besar? Kalau kita melihat hidup kita, ketika orang meninggalkan kita, ketika orang menjauhi kita, apakah kita masih bisa mengasihi orang-orang itu? Yang menjauhi kita, yang mungkin memfitnah kita, yang mungkin tidak suka kepada kita. Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Ini menjadi pertanyaan besar. Banyak orang yang tidak bisa. Banyak orang yang mengatakan saya bisa mengasihi kalau dia juga mengasihi saya. Saya bisa mencintai dia kalau dia juga mencintai saya. Saya akan berbuat baik kepada orang karena dia juga berbuat baik kepada saya. Itu umum terjadi. Dan itu tidak sulit, bukan hal yang sulit untuk dilakukan, karena orang mengasihi kita, otomatis kita juga akan mengasihi dia. Tapi kalau dibalik, bagaimana kalau orang tidak mengasihi kita? Apakah kita akan tetap mengasihi dia? Mari kita belajar dari bacaan kita. Kalau kita melihat Allah, orang yang meninggalkan Tuhan, oleh Tuhan tetap diwartakan Injil kepada mereka. Injil tetap sampai kepada mereka, supaya mereka bisa mendapatkan keselamatan. Itu yang diteladankan Tuhan kepada kita. Dan mari kita belajar meneladani Allah. Mungkin tidak mudah, karena kita akan mengatakan, ya itu kan Allah. Allah Maha Kuasa, memang Allah itu Maha Pengasih, Maha segala-galanya. Kita manusia ini kan terbatas. Ya di tengah keterbatasan kita, mari kita berusaha mewartakan cinta kasih itu kepada banyak orang. Dengan situasi sulit saat ini, dengan situasi yang tidak menentu saat ini, kasih itu harus tercurah kepada banyak orang. Banyak orang hidup di tengah kekhawatiran.
Banyak orang hidup di tengah ketakutan dalam situasi ini. Maka dari itu tugas kita sebagai umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa meneladani Tuhan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menerapkan, kita mewujudkan kasih secara nyata di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Entah dia mengasihi kita atau tidak, entah dia suka atau tidak dengan kita. Tetapi tugas dan panggilan kita adalah mewujud nyatakan kasih kepada semua orang, apapun orang itu, bagaimanapun sikapnya. Mari kemudian di dalam PA ini, nanti silahkan bisa sharing bersama-sama dengan anggota keluarga tentang bagaimana wujud nyata kasih yang akan kita lakukan terhadap sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, bagaimana wujud nyata kasih yang akan kita lakukan kepada sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan itu di-sharingkan di dalam keluarga masing-masing. Dan kiranya nanti kita menjadi pribadi yang penuh kasih, yang memberitakan cinta dan kasih kepada banyak orang. Karena banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, maka jalan keluarnya adalah bagaimana cinta dan kasih itu bisa mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga mengurangi ketakutan, mengurangi kekhawatiran dalam dirinya, sehingga dirinya diliputi dengan damai sejahtera. Dan itu juga kiranya ada di dalam diri kita. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan begitu luar biasa, saatnya kita sebagai manusia mengasihi juga sesama manusia kita dengan cara yang luar biasa. Selamat berdiskusi, selamat sharing bersama-sama dengan anggota keluarga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 96. Kita pujikan bait 1 dan bait yang keempat, tias kita dimen selamanyo bungah. Bersama-sama kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, malam ini di tengah keluarga kami masing-masing, kami kembali bisa beribadah, kami bisa bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, juga merenungkan kebenaran firman. Apa yang sudah kami renungkan bersama malam hari ini, kiranya Tuhan materaikan di dalam hati kami masing-masing dan dapat kami pakai sebagai tuntunan serta pedoman kami menjalani kehidupan. Apalagi di tengah situasi yang tidak menentu ini, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang juga ada di dalam kehidupan kami. Tetapi biarkan kasih karunia Tuhan yang senantiasa kami rasakan, sehingga kami tetap bisa menjalani kehidupan kami dengan damai sejahtera. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami mengingat saudara-saudara kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, baik yang mungkin dirawat di rumah sakit atau mungkin dirawat di rumah. Kami yakin dan percaya
bahwa Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan damai sejahtera yang besar di dalam diri mereka, terlebih Tuhan turut campur tangan di dalam proses pemulihannya, sehingga mereka bisa kembali pulih, bisa menjalani kegiatan aktivitasnya dengan penuh sukacita. Kami serahkan pula keluarga kami semua, kehidupan kami secara pribadi, di dalam kami juga beraktivitas, bekerja. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai di tengah situasi yang tidak menentu ini, di tengah kesulitan yang kami alami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong memberkati kami, supaya kami tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik dan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, begitu juga untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Ketika kami secara iman mengalami tantangan karena banyak hal-hal baru yang harus kami lakukan dengan situasi ini, banyak penyesuaian yang harus kami lakukan, tetapi kami yakin yang tidak pernah berubah adalah bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati gereja Tuhan dimanapun berada, di mana kami membangun ibadah, di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Kami yakin bahwa kehendak Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kami, juga di dalam pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada. Dan juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, kami serahkan seutuhnya proses-proses yang dilakukan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam penyelesaian virus corona COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan memberkati, sehingga segala daya dan upaya yang dilakukan bisa menghasilkan hasil yang positif di dalam kehidupan kami semua, dan bangsa kami bisa kembali pulih, kembali menjalani kehidupan dan aktivitas seluruh warga negara bisa dijalani juga dengan baik, dengan lancar. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati aparat keamanan, Tuhan memberkati tenaga medis, semua pihak yang terlibat. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan memberkati persembahan ini. Biarkan melalui persembahan ini dapat kami pakai sebagai sarana kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapa, seru doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami, semua kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.